Halo, kali ini Profesor Lama sesi Baso SKB atau bahas soal seleksi kompetensi bidang untuk farmasi untuk teman-teman yang sedang berjuang CPNS, terutama untuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Part pertama. Ini sesi terbaru dari Profesor Lama, teman-teman, terutama untuk bahas soal. Ya, tunggu terus episode-episode selanjutnya juga ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, jangan lupa kerjakan soal dengan jujur, teman-teman. Jika teman-teman lihat tanda ini, silahkan pause sejenak ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas dan cantumkan skormu di kolom komentar ya, teman-teman. Nomor 1, seorang apoteker melakukan pemantauan terapi obat pada seorang pasien rawat inap. Pasien tersebut menunjukkan tanda-tanda efek samping dan apoteker tersebut melakukan monitoring efek samping obat atau MESO. Skala atau alat bantu apa yang membantu apoteker menentukan probabilitas efek samping tersebut? A. MMSA, B. MRSA, C. Algoritma Naranjo, D. Fast Scale, E. Early Warning System atau EWS. Oke, silakan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah C. Algoritma Naranjo, di mana algoritma Naranjo merupakan kuesioner yang dirancang oleh Naranjo untuk menentukan apakah efek yang merugikan tersebut disebabkan oleh obat atau faktor yang lain. Jadi algoritma Naranjo ini terdiri dari 10 pertanyaan yang akan digunakan untuk menilai apakah efek merugikan tersebut memang disebabkan oleh penggunaan obat. Oke. Nomor 2, seorang pasien diresepkan furosemid 1 kali sehari oleh dokter. Apoteker memberikan pelayanan informasi obat. Informasi apa yang diberikan kepada pasien tersebut? A. Diminum di pagi hari, B. Diminum di malam hari, C. Diminum sesudah makan, D. Dijeda dengan obat-obatan lain, atau E. Diminum dengan susu. Oke, pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Diminum di pagi hari, di mana informasi paling tepat yang diberikan kepada pasien yang mengkonsumsi furosemid adalah diminum di pagi hari. Jadi, tahukah teman-teman salah satu fungsi dari furosemid adalah sebagai diuretik. Efek diuretik yang akan terjadi, cairan ini akan dikeluarkan melalui urinasi, teman-teman. Minum furosemid di malam hari dapat mengganggu istirahat pasien untuk buang air kecil. Oke, nomor 3, seorang apoteker di sebuah rumah sakit berencana akan memusnahkan beberapa psikotropika yang telah rusak dan kadaluarsa. Siapa saja yang diundang untuk menyaksikan pemusnahan tersebut? A. Kepala instalasi farmasi, direktur rumah sakit. B. Petugas yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinkes Provinsi, Balai Besar atau Balai POM, setempat Dinkes Kabupaten Kota. C. Kepala dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinkes Provinsi, Balai Besar POM, setempat Dinkes Kabupaten Kota. D. Petugas yang ditunjuk dari Dinkes Kabupaten Kota dan atau Balai Besar POM setempat. Atau E. Direktur Rumah Sakit, Kepala Instalasi Farmasi, distributor dari psikotropika tersebut. Oke, silahkan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D. Petugas yang ditunjuk dari Dinkes Kabupaten Kota dan atau Balai Besar Balai POM setempat. Jadi ini ya, teman-teman, ini menurut Permenkes RI nomor 3 tahun 2015, yaitu Dinkes Kabupaten Kota, Kabupaten atau Kota, dan atau Balai Besar atau Balai POM setempat bagi apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah kabupaten atau kota, dokter atau toko obat. Oke, jadi jawabannya yang D ya, teman-teman. Oke. Nomor 4, seorang apoteker menerima resep racikan salep, ointment untuk kulit. Berapa lama beyond use date salep yang dibuat? A. 3 hari, B. 7 hari, C. 14 hari, D. 28 hari, atau E. 30 hari. Silahkan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E. 30 hari, di mana salep kulit merupakan salah satu formulasi sediaan semi padat non steril, di mana
beyond use date dari sediaan racikan ini tidak lebih dari 30 hari. Jadi ini ada tabelnya teman-teman ya. Untuk petunjuk umum, penetapan BUD untuk obat racikan yang non-steril. Bisa dibaca oleh teman-teman yang tengah-tengah ya, formulasi cair atau semi padat, topikal, dermal, mukosal yang mengandung air. Ya, salep juga salah satunya memiliki BUD tidak lebih dari 30 hari teman-teman ya. Oke. Seorang pasien wanita berusia 47 tahun datang ke klinik karena mengeluhkan kaki bengkak selama 2 minggu terakhir. Pasien sedang menjalani beberapa terapi obat yaitu lisinopril, amlodipin, atorvastatin, dan juga paracetamol. Oh ya, dan juga asam folat. Dokter berdiskusi dengan apoteker mengenai dugaan efek samping obat. Obat mana yang berpotensi mengakibatkan efek samping tersebut? A. Lisinopril, B. Amlodipin, C. Atorvastatin, D. Paracetamol, atau E. Asam folat. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah B. Amlodipin, di mana obat yang berisiko mengakibatkan terjadinya pembengkakan di kaki pada kasus tersebut adalah amlodipin. Amlodipin dapat mengakibatkan pedal edema teman-teman. Jadi, tahukah teman-teman, amlodipin merupakan salah satu obat golongan kalsium channel blocker yang dihidropiridin ya teman-teman. Nomor 6, seorang apoteker melakukan sterilisasi untuk alat-alat yang digunakan dalam proses dispensing steril. Kebetulan, alat-alat tersebut dapat disterilisasi menggunakan autoklaf. Berapakah kondisi suhu dan lama yang dipersyaratkan dalam proses sterilisasi tersebut? A. 100 derajat Celcius 1 atmosfer 30 menit, B. 110 derajat Celcius 1 atmosfer 15 menit, C. 120 derajat Celcius 1 atmosfer 30 menit, D. 121 derajat Celcius 1 atmosfer selama 15 menit, atau E. 130 derajat Celcius 1 atmosfer selama 15 menit. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah D. 121 derajat dengan tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Jadi ini menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 6 tahun 2019, sterilisasi menggunakan autoklaf dilakukan dengan suhu 121 derajat dengan tekanan 1 atmosfer dan dipertahankan selama 15 menit, teman-teman. Oke, di bawah ini yang termasuk ke dalam intervensi gizi spesifik penting untuk ibu hamil dalam rangka pencegahan anak stunting adalah A. Suplementasi kalsium, B. Suplementasi kapsul vitamin A, C. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare, D. Imunisasi, atau E. Pencegahan kecacingan. Oke, silahkan pause video sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Suplementasi kalsium, di mana salah satu mikronutrien yang berkaitan dengan stunting adalah zinc, kalsium, vitamin D, ferros, dan juga lain-lain. Seperti yang ada di tabel ini, kita bisa lihat teman-teman ya. Jadi untuk stunting ini ada intervensi yang spesifik, intervensi gizi yang spesifik dengan sasaran prioritas, ada juga yang sasaran penting. Nah, untuk dari soal ini adalah intervensi gizi dengan spesifik maksudnya adalah intervensi gizi spesifik yang penting teman-teman ya. Dimana untuk ibu hamil dalam rangka pencegahan anaknya yang stunting, yaitu ada salah satunya adalah suplementasi kalsium dan juga pemeriksaan kehamilan. Oke, jadi suplementasi kalsium adalah jawabannya teman-teman. Nomor 8, seorang pasien laki-laki berusia 54 tahun dan didiagnosis menderita hipertensi. Dokter meresepkan kaptopril 1 kali 25 mg. Informasi obat apa yang diberikan kepada pasien terkait waktu penggunaan obatnya? A. Diminum sesaat sebelum makan, B. Diminum saat makan, C. Diminum sesudah makan, D. Diminum saat perut kosong, atau E. Diminum dengan suapan pertama. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D. Diminum saat perut kosong, di mana dapat diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan teman-teman. Jadi ada sebuah penelitian
Captopril yang diminum bersamaan dengan makanan dapat menurunkan absorpsi captopril hingga 35%, teman-teman. Nomor 9, seorang pasien anak-anak diberikan suspensi amoxicillin dengan kekuatan sediaan 125 mg per 5 ml dalam volume 60 ml per botol. Resep dokter tertulis pasien perlu minum 2 kali sehari 250 mg sekali minum selama 14 hari. Berapa banyak botol suspensi amoxicillin yang harus diberikan kepada pasien? A1, B2, C3, D4 atau E5. Selamat berhitung, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E5. Oke, jadi seperti ini perhitungannya, teman-teman. Pertama-tama, kita cari berapa miligram dulu dalam satu botol amoxicillin. Kita bisa tahu 125 mg per 5 ml dengan satu botolnya itu adalah 60 ml. Maka satu botolnya itu adalah 1500 mg, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita cari selama berapa hari sih? Butuhnya 14 hari, butuh berapa miligram? Nah, kita dapatkan obatnya itu diminum 2 kali sehari 250 mg untuk 14 hari. Jadi kita tinggal kalikan saja 2 dikali 250 mg dikali 14. Kita mendapatkan 7000 mg. Itu adalah jawaban selama 14 hari. Nah, sekarang berapa jumlah botol yang diperlukan? Kita dapatkan kita butuh 7000 mg untuk 14 hari dan per botolnya itu 1500. Hasil yang didapatkan adalah 4,67 botol. Ya, kita bulatkan menjadi 5 botol, teman-teman. Nah, apabila penggunaannya seperti ini, jadi tidak semua botolnya digunakan, teman-teman perlu melakukan edukasi kepada pasien agar pasiennya nanti paham bahwa obat untuk botol yang terakhir, botol kelima ini tidak perlu dihabiskan sampai habis. Jadi sejumlah sesuai dengan hari yang ditentukan sampai penggunaannya tepat, teman-teman ya. Jadi penting untuk edukasi pasiennya. Nomor 10, seorang tenaga kefarmasian diminta untuk membuat alkohol 70% sebanyak 1 liter untuk keperluan hand sanitizer di rumah sakitnya. Alkohol yang tersedia adalah 96%. Berapa banyak alkohol 96% yang akan diambil? A. 629 ml, B. 729 ml, C. 829 ml, D. 929 ml, atau E. 1029 ml. Oke, selamat berhitung lagi, teman-teman. Baiklah, jawabannya adalah B. 729 ml. Dapat dari mana? Jadi kita menggunakan rumus M1 dikali V1 dan M2 dikali V2 ya. Ini pakai perbandingan, teman-teman ya. Jadi 96% dikalikan berapa jumlah yang akan diambilnya ya. Nanti kita akan membuat 70% sejumlah 1000 ml. Jadi kalau misalnya kita mau nyari X-nya, 96%-nya akan pindah ya teman-teman ke samping. Jadi sifatnya bagi. Jadi 70% dikali 1000 ml dibagi 96% dihasilkan 729 ml. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang mirip seperti ini. Teman-teman harus fokus baca soalnya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang berapa banyak alkohol yang diambil, atau berapa banyak aquades yang ditambahkan, atau bisa juga berapa botol yang akan diterima. Itu banyak contoh-contoh soal seperti ini. Jadi teman-teman jangan sampai bingung ya kalau misalnya nerima soal kayak gini. Oke, jadi berapa sih skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk bahas soal yang selanjutnya? Atau jika ada pendapat lain dan koreksi, mohon untuk ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga lancar ya tes untuk SKB-nya, dan juga teman-teman semoga lolos untuk tes CPNS-nya. Bye-bye.